Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Edu Lovers, perkenalkan saya Aris Marsala MPD. Hari ini kita akan membahas materi tentang record journal entry atau jurnal umum. Selamat menyaksikan. Oke, jadi dalam siklus akuntansi, record journal entry atau jurnal umum itu adalah urutan kedua setelah identifikasi transaksi ya. Dimana record journal entry ini adalah tahapan dimana kita melakukan pencatatan kronologis dari transaksi kita ke dalam akun-akun di kolom debit kredit. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui normal balance atau saldo normal dari akun-akun tersebut. Kenapa dia berada di debit ataupun di kredit. Jadi normal balance adalah saldo di mana nature dari setiap akun itu berbeda. Nah, kita ibaratkan udah netternya kalau di setir kemudi mobil Indonesia itu ada di sebelah kanan, sedangkan di Korea ada di sebelah kiri. Nah, itu udah hukumnya gitu. Kita baru bisa berubah kalau udah ketemu dengan hukum yang baru. Nah, begitu juga dalam saldo normal yang ada di dalam akuntansi. Jadi normal balance itu aset itu sebelah debit, liabilities credit, equity credit, revenue credit, expense debit, dan dividen itu debit. Jadi ini sama saja dengan konsep HUM-PB ya, harta utang modal pendapatan dan beban, DK, KDKD, DK, di mana bertambah di debit dan berkurang di kredit untuk akun apa saja. Jadi aset memiliki normal balance di debit, maka jika aset itu bertambah maka akan bertambah di sisi debit. Sedangkan kalau berkurang maka akan berkurang di sisi kredit. Aset itu nama lainnya adalah aktiva ataupun harta. Jadi kalau harta bertambah, contohnya kas bertambah, maka akan bertambah di sebelah debit pencatatannya. Tapi kalau terjadi pembayaran menggunakan kas, maka akan berkurang di sebelah kredit. Nah, itu udah hukumnya. Begitu juga contoh dari aset-aset lainnya. Misalnya terjadi piutang, kemudian adanya pembelian barang dagang, kemudian pembelian perlengkapan, atau lain sebagainya. Kalau saldo normalnya debit, maka debit. Kenapa revenue ada di sisi kredit? Kan dia nambahin uang kita. Karena revenue ini sendiri sifatnya adalah menambah equity, di mana saldo normal dari equity itu adalah kredit. Begitu juga dengan expense dan dividen. Jadi revenue itu pendapatan ya. Nah, pendapatan ini akan menambah modal kita. Jadi konsepnya bertolak belakang dengan aset. Kalau aset kan dia bertambah di debit, kas bertambah di debit. Tapi kalau dia konsepnya adalah pendapatan, maka revenue itu akan bertambahnya di sebelah kredit karena revenue atau pendapatan itu menambah equity atau modal. Nah, simple test yang pertama, buy equipment on account, maka account payable akan berpengaruh di sisi. Kemudian yang kedua, bayar dividen shareholders senilai $400 cash, maka cash akan berpengaruh di sisi. Yang ketiga bayar, nah kita lihat yang buy equipment ini maksudnya membeli peralatan ya. Dengan account payable itu hutang, maka hutangnya akan bertambah di sebelah kredit dan equipment akan bertambah di sebelah debit ya. Equipment itu kan masuk ke dalam kategori harta bertambah sebelah debit. Kemudian karena menggunakan account payable atau hutang, maka hutangnya akan bertambah di sebelah kredit juga, seperti itu. Kemudian yang kedua, bayar dividen. Dividen ini kan tadi dividen itu keuntungan dari penanaman saham ya. Kalau kita bayar dividen, maka cash kita akan berkurang ya kalau kita menggunakan dividen cash, karena dividen itu kan banyak macamnya. Nah, cash kita akan berkurang di sebelah kredit ya, karena kita membayarkan kas kepada si investor dari hasil keuntungan saham tadi. Selanjutnya, bayar biaya listrik bulanan, maka utilities expense akan berpengaruh di sisi biaya listrik ya. Biaya listrik itu artinya kan dia sudah terpakai baru kita bayar. Maka tadi kan expense itu bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Jadi kalau bebannya bertambah, maka kita akan mencatatnya sebelah debit. Selanjutnya yang nomor 4, terima pembayaran piutang dari klien, maka account receivable akan berpengaruh di sisi pembayaran piutang ya, pembayaran piutang dari klien. Maka account receivable akan berpengaruh di sisi kredit. Awalnya kan kita memberikan hutang kepada klien kita, kemudian dia bayar. Nah, maka piutang kita itu akan berkurang. Piutang ini kan masuk ke dalam kategori aset. Aset berkurang itu di sebelah kredit ya.
Dan apa di debitnya? Tentu cash, karena kita menerima uang dari klien tadi. Selanjutnya nomor 5, melakukan pembayaran atas hutang sebelumnya. Maka accounting payable akan berpengaruh di sisi debit dong yang pasti. Kita ketika transaksi hutang terjadi, hutang bertambah di sebelah kredit, tapi ketika kita membayar, hutang berkurang, maka itu di sebelah debit. Jadi anak-anak tetap harus mengingat konsep saldo normal ya, baik yang ada di video ini maupun di kelas yang pernah Ibu sampaikan, konsep home PB. Sekarang simple test 2 ya, langsung ke transaksi. Yang pertama, buy equipment worth Rp 4 juta, paid Rp 2.500.000 with cash, and the rest will be paid at the end of month. Jadi kita beli peralatan 4 juta, dibayar langsung dengan cash itu 2.500.000 dan sisanya dibayar akhir bulan. Nah, sisanya itu akan disebut dengan account payable atau hutang dagang. Equipment bertambah sebelah debit 4 juta dan cash berkurang karena kita membayar 2.500.000 serta account payable akan bertambah 1.500.000 sebelah kredit. Jadi equipment bertambah di sebelah debit karena baru dibeli, cash berkurang di sebelah kredit 2.500.000 karena pembayaran, account payable bertambah di kredit karena baru dibayar cash sebagian ya. Jadi bisa jadi soal nomor 1 ini akan berkaitan dengan soal berikutnya mungkin ya. Karena dalam akuntansi itu akan ada tahapan yang saling berkaitan. Selanjutnya soal nomor 2, tutor aja send a bill to client for tutoring service that has been performed Rp 2 juta. Ya, jadi di sini tutor aja ini kan merupakan layanan jasa ya. Dia memberikan jasa kepada klien. Nah, tapi dibayarnya tuh akhir bulan gitu atau di berikutnya. Jadi maka piutang kita akan bertambah 2 juta. Selanjutnya karena sudah memberikan jasa yaitu service revenue sebesar 2 juta. Nah, account receivable ini kan merupakan bagian dari aset. Jadi akan bertambah di sebelah debit karena tutor aja belum dibayar. Kemudian service revenue bertambah di kredit karena tutor aja sudah memberikan jasanya gitu ya, sudah memberikan pengajaran atau lain sebagainya. Kemudian yang simple test 2 number 3, receive half of the remaining payment from our client in number 2. Jadi kita menerima setengah pembayaran dari klien nomor 2 ya. Tadi yang dia kita memberikan jasa tapi belum dibayar, nah sekarang dia membayar setengahnya. Cash, kita menerima uang cash sebesar 1 juta dan account receivable kita berkurang 1 juta karena sudah dibayar setengah. Jadi account receivable di nomor 2 Rp 2 juta yang dibayar setengah. Kemudian cashnya bertambah di debit karena terima uang dan account receivable berkurang di kredit karena sudah dibayar. Oke. Kemudian number 4, pay the rest of payable for transaction in number 1 ya. Makanya kata Ibu tadi ada kaitannya. Kita membayar hutang dari transaksi nomor 1. Kalau kita bayar hutang, maka hutang kita akan berkurang, yaitu hutang berkurang sebelah debit ya, atau bahasa akuntansinya adalah account payable sebesar 1.500.000 dan uang kas kita juga berkurang karena kita membayar tadi. Hutang berkurang, uang kas berkurang sebesar 1.500.000. Kemudian number 5, receive bill for utilities this month Rp 1.200.000. Jadi di sini kita menerima bill, menerima pembayaran ya dari utilities atau beban yang telah kita gunakan di bulan ini gitu. Jadi kalau kita membayar beban, tetapi di sini itu masih berhutang ya, karena tidak disebutkan ada tulisannya cash seperti itu. Terus bebannya akan bertambah di debit karena sudah dipakai, misal beban listrik atau beban pemeliharaan atau lainnya, dan beban itu bertambah di sebelah debit dan hutang atau account payable juga akan bertambah di sebelah kredit karena belum dibayar. Kapan di debitnya? Nanti tunggu ada pembayaran di
tanggal berikutnya atau di bulan berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada tricky test ya. Ini biasa berkaitan dengan pernyataan-pernyataan, ada yang mesti dicatat dan ada yang nggak mesti dicatat. Yang pertama, Kelvin paid his personal telephone bill Rp 500.000 by using a check from the business checking account. No business call had been made from Kelvin personal phone. Jadi di sini Kelvin itu membayar personal telepon 500.000 menggunakan cek bisnis atau cek perusahaan, tetapi ternyata penggunaannya itu tidak untuk kegiatan bisnis, melainkan untuk personal phone, kegiatan personalnya. Maka karena di sini mungkin Kelvin adalah salah satu pemilik dari perusahaan tersebut, maka kita mencatatnya sebagai withdrawal Kelvin, atau dalam bahasa yang sering kita gunakan adalah prive ya, sebesar 500.000 dan cash berkurang 500.000 karena di sini disebut dengan pengambilan pribadi. Jadi keterangannya, Kelvin bayar biaya telepon pribadi pakai cek perusahaan dan hanya digunakan untuk telepon pribadi. Maka sama saja seperti tarik uang untuk kepentingan pribadi. Kemudian number 2 dari tricky test, tutor aja hire 3 employees with salaries Rp 3 juta per bulan. Nah, di sini kita jangan sampai terkecoh kalau ternyata itu harus dibayar atau harus dicatat pembayaran atau itu hanya keterangan saja. Nah, di sini ternyata no entry, tidak ada pencatatan karena itu ternyata bukan merupakan transaksi ya, melainkan hanya keterangan. Mereka memang hire pegawai baru tapi mereka belum bayar gajinya. Berarti belum ada transaksi yang terjadi. Jadi perusahaan itu baru merekrut pegawai baru tapi belum dibayar gajinya. Jadi kita belum harus membuat sebuah pencatatan seperti itu. Nah, selanjutnya di siklus akuntansi, after journal yaitu adalah ledger. Ledger ini adalah buku besar ya. Ledger merupakan record yang lengkap dari jurnal transaksi per account. Ledger adalah tempat di mana setiap transaksi dikelompokkan per account sehingga bisa mendapatkan posisi saldo secara akumulasi. Jadi setelah kita mencatat di jurnal umum, maka kita mesti memposting ke buku besar ya, yaitu dengan mengelompokkan transaksi. Ada yang namanya ledger cash, kemudian ledger sales, contohnya di sini. Jadi di ledger cash itu maka transaksinya yang berhubungan dengan cash semua. Ledger sales maka transaksinya berhubungan dengan sales semua atau penjualan semua, baik itu bertambah maupun berkurang. Kemudian after journal and ledger maka ada yang namanya trial balance. Jadi atau bahasa lainnya opening balance ya. Nah, trial balance adalah daftar setiap akun perusahaan yang memuat posisi dan jumlah saldo dari masing-masing akun yang sebelumnya udah kita akumulasikan di ledger sesuai dengan saldo normalnya. Jadi kalau bahasa simpelnya, trial balance ini adalah rekapan dari ledger. Jadi kan ledger itu kan berisi bertambah dan berkurangnya transaksi dalam suatu akun. Nah, akhirnya gimana gitu. Oke, baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.